belum lama ini kan Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan melarang ekspor biji bauksit mentah, Pak ya. Harapannya terjadi hilirisasi. Nah, respon organisasi dan pengusaha bauksit seperti apa, Pak? Kita sih sudah sering bicara ya, saya sering bicara di media. Tujuannya kita nggak against pemerintah ya, saya bukan anti pemerintah. Saya justru mendukung pemerintah. Kalau saya mendukung pemerintah, saya nggak yes man. Saya nggak pernah mengatakan, oh pemerintah pasti bagus. Enggak, kalau nggak jelek ya saya bilang jelek lah. Kenapa? Justru menjerumuskan kalau bilang begitu. Pengusaha tidak ditakut-takuti lagi dengan aturan-aturan yang menyulitkan. Ya. Pengusaha bisa menjual hasil usahanya itu dengan harga yang wajar. Kalau pemerintah mengeluarkan HPM tapi tidak diikuti oleh pabrik, nggak usah keluarin HPM. Artinya itu HPM palsu gitu. Ya. Selamat datang di Foy, mari bicara bersama Foy. Saya hari ini sudah bersama dengan Bapak Ronald Sulistianto, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia. Terima kasih Pak udah mampir ke kantor Voice of Indonesia. Sama-sama. Ya, baik nanti kita akan bicara tentang peluang dan tantangan pertambangan bauksit di Indonesia kini dan nanti. Nah, supaya tidak berlama-lama, kita temuin aja Bapak. Saya panggil Pak Ronald, Pak ya? Atau Pak Sulistyo? Pak Sulis saja. Pak Sulis. Pak Sulis, apa kabar nih Pak? Baik, selalu. Terima kasih Pak ya sudah mampir ke kantor Voice of Indonesia. Nah, yang pertama yang akan kami tanyakan ke Bapak ini, kalau kita bicara soal bauksit Pak, di Indonesia ini daerah mana saja sentra pertambangannya? Gitu Pak. Ya, terima kasih Mas Edi. Saya sebut Mas Edi aja. Mas Edi, bahwa kalau ditanya bauksit itu lokasinya di mana saja, itu tentu saya akan bicara tentang geografis dulu. Jadi sebetulnya lempengan atau lapisan bauksit itu yang saat ini ada, itu adalah di Kepri. Kepulauan Riau. Artinya Kepulauan Riau sekitarnya. Kedua, yang kelihatannya depositnya lebih banyak itu di Kalimantan. Kalimantan yang terutama adalah Kalimantan Barat. Ya. Tapi ada sebarannya juga di Kalimantan Tengah dan lain sebagainya. Tapi majority atau daerah cakupan yang terbesar di Kalimantan Barat. Ya. Itu kira-kira kalau melihat daripada lokasi-lokasi bauksit yang ada di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Nah, dalam 2 tahun terakhir ini berapa produksi bauksit nasional, Pak? Ya, kalau produksi nasional itu berkaitan dengan penerbitan pemegang IUP yang punya RKAB. Karena apa? Karena pemegang IUP belum tentu punya RKAB. Misalnya saya beri contoh. Yang namanya pemegang IUP itu adalah pengusaha yang punya izin karena punya konsesi lahan untuk penambangan. Tapi bisa zero produksi. Karena apa? RKAB keluar tapi tidak berproduksi. Ya. Atau sama sekali RKAB-nya nggak diurus. Artinya IUP itu lambat laun akan dikembalikan lagi ke pemerintah atau diambil oleh pemerintah. Okay. Nah, kalau kita berbicara IUP yang punya RKAB dan produksi, itu kita lihat dari keluaran RKAB-nya berapa. Karena produksi kalau diproduksi oleh pengusaha tanpa ada RKAB tidak boleh. Ya. Nah, kalau RKAB-nya katakanlah 2 tahun terakhir ini rata-rata setahun 30 juta, maka 2 tahun ini 60 juta. Itu aja sebenarnya. Bahwa diproduksi lebih itu dalam konteks dia melakukan persiapan untuk stockpile aja. Tapi yang resmi harusnya berdasarkan RKAB yang tertuang di RKAB. Misalnya perusahaan A, dia dapat jatah 1 juta 1 tahun. 30 perusahaan A, B, C, D, Z sampai 30 ya berarti 30 juta. Nah 30 juta adalah produksi real yang ada. Kalau 2 tahun berarti 30. Nasional Pak ya? Secara nasional. Secara nasional. Oke Pak, mungkin banyak yang belum tahu ya selain namanya aluminium yang dikenal, penggunaannya untuk apa saja Pak bauksit ini Pak? Jadi kalau bauksit itu turunannya adalah tingkat pertama bauksit
Yang kedua itu alumina namanya. Alumina. Alumina itu bubuk putih kayak gula gitu. Ya dari mulai warnanya kecoklat-coklatan, merah kecoklat-coklatan, diproses menjadi bubuk putih. Ya, ya. Itu disebut alumina. Alumina sebenarnya sudah 99,97% lah. Artinya apa? Artinya kalau itu dipanaskan dalam bejana yang cukup tinggi atau tekanan panas yang cukup tinggi, temperaturnya, dia udah meleleh. Dan meleleh itulah smelter ya. Smelter jadi Jadi aluminium. Aluminium. Cuman memang prosesnya tidak semudah yang kita katakan ya. Karena itu memerlukan. Tapi prinsipnya dia sudah pada tingkat produksi yang tinggal dipanaskan dia akan meleleh. Jadi aluminium dan dicetak. Ya, oke. Nah, belum lama ini kan Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan melarang ekspor biji bauksit mentah, Pak ya. Harapannya terjadi hilirisasi. Nah, respon organisasi dan pengusaha bauksit seperti apa, Pak? Sebetulnya gini, kalau kita bicara hilirisasi, sebelum hilirisasi dicanangkan, itu telah dimulai dengan adanya program pemerintah yaitu hilirisasi di bidang nikel. Ya. Nikel itu dengan adanya program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah, ditutup keran ekspornya nikel. Ya. Dan begitu ditutup, orang berlomba-lomba membangun smelter. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ada moratorium bahwa jangan banyak dulu lah smelter. Smelter ditata kembali lah. Yang mana yang kira-kira perlu dibangun, yang mana yang jangan terlalu banyak. Nah ini satu pengalaman. Nah hilirisasi itu sendiri menyeluruh bahwa ingin di dalam program pemerintah ingin menjadikan nilai tambah dari bahan baku yang notabene harganya rendah menjadi lebih tinggi. Nah nilai tambah itu diberlakukan secara bertahap mulai dari nikel beralih ke boksit dan mungkin saja beralih ke tempat yang lain. Tapi begitu beralih ke boksit mungkin pemerintah belum menyadari atau sudah sadar tapi mungkin pura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena boksit itu beda dengan aluminium. Aluminium itu yang disebut smelter atau dia sudah mulai ada peningkatan, itu tingkatannya banyak. Jadi misalnya dari nikel, raw material nikel misalnya ya, itu kan naiknya bisa mau ferro, mau apa dan lain sebagainya. Nah kalau di boksit nggak ada lagi. Kalau katakanlah biaya untuk di nikel itu pasti lebih rendah dari totally yang ada di boksit. Karena di nikel tinggal tergantung mau buat smelter apa, tingkatan apa, kebutuhan apa untuk nikel ke atasnya. Itu bisa 100 juta US dollar, 200 juta US dollar. Begitu beranjak ke boksit nggak bisa lagi mengelak. Saya di level nomor 2 aja, nomor 2-nya nggak ada. Nomor 2-nya alumina gitu. Alumina itu satu produksi besar yang memerlukan tanah hampir 800 hektar. Itu untuk membangun satu pabrik atau satu pengolahan atau smelter yang akan menjadikan alumina. Dan itu biayanya 1,2 miliar US dollar untuk 2 juta ton output. Ini beda sekali gitu. Makanya kalau lihat itu kita harus belajar, kita akan lihat sejarahnya dulu. Jadi sebetulnya ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 itu mengisyaratkan bahwa 2014 akan di stop ekspor. Dia harus membangun smelter. Apa yang terjadi? Dari pengusaha pada waktu itu ya, pengusaha itu kira-kira pemegang IUP punya RKAB hampir kira-kira 100. 100-an lah kira-kira, saya nggak pasti ya 100. Tapi yang bisa mengejawantakan perintah undang-undang nomor 4 tahun 2009 hanya 1. Betapa sulitnya itu. Itu 5 tahun. 2014 di ban nggak boleh ekspor. Jadi kalau kita nggak boleh ekspor itu udah keseringan. Bukan baru sekarang tahun 2023. 2014 sudah kita di stop. Mati semua. Tidak ada kehidupan lah di tambang boksit. Ada tanda-tanda kehidupan di 2016. Dan 2017 diberikan relaksasi. 2017 diberikan relaksasi itu diberikan izin lagi ekspor, tapi dengan catatan
Orang harus punya fakta integritas untuk membangun. Dan pada saat dia menyatakan yes, diberi waktu 5 tahun, dia akan diawasi oleh verifikator independen. Ya, oke. Verifikator independennya akan melihat nih progres fisiknya kayak apa. Jadi kalau di atas pada tahapan tertentu di atas 90% dia akan jadi nilai bobot. Nilai bobot itulah ponten lah kalau orang Sunda bilang, angka atau yang diberikan untuk tahun depan bisa dapat rekomendasi lagi ekspor sampai 5 tahun. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada tambahan equity, tapi untuk bisa mendatangkan investor itu memang tidak mudah. Setelah 2017 menuju ke 2022. Ya. Kenapa? Karena perjalanan waktunya ini banyak tersendat dengan problematik. 2017 akhir dinyatakan relaksasi. 2018 baru bergerak, persiapan dan lain sebagainya. Bisa ekspor, sudah bisa ekspor, tapi kecil. 2019 sudah mulai kegiatan itu menanjak. Ya. Tiba-tiba ada COVID-19. Stop lagi. Bukan hanya stop, investor yang sudah menggadang-gadang dari 2017 lihat prospeknya, 18 dia sudah mondar-mandir untuk melakukan due diligence ya. Tiba-tiba drop 2019 Desember semua tenaga ahli Cina udah nggak boleh pulang lagi ke Indonesia. Artinya dia di lockdown di sana. Ini juga pengaruh mau tidak mau karena apa? 2009 sampai 2014 investasi Cina keluar itu masih hangat-hangatnya gitu. Itu saja cuma menghasilkan satu. Apalagi kurun waktu dari 2017 melewati COVID 2019 sampai 2022. Mereka pun juga tidak baik-baik amat dari segi keuangan. Sehingga itulah yang membuat kondisinya makin menjadi menjadi sulit. Ya, jadi itu kendala bahwa tahun 2009 sampai 2014 saja cuma satu. Apalagi sekarang dengan adanya relaksasi 2017 sampai dengan 2022 itu kan melewati area-area COVID dan lain sebagainya. Semua negara lockdown. Semua kegiatan berhenti sejenak. Ya, okay. Ya mau tidak bisa diambil parameter bahwa lockdown itu tidak menjadi alasan gitu ya. Bahwa ada diberikan kelonggaran-kelonggaran, tapi sifatnya kan periode waktunya harus mulai diperpanjang. Oke, jadi untuk aturan yang ditetapkan Presiden untuk hilirisasi dengan pelarangan ekspor ini sudah berlaku atau belum, Mbak? Yang 2023? Ya kalau 2023 itu kan pedomannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Ya. 2020 itu ada Undang-Undang Nomor 3 mensyaratkan bahwa periodenya ditambah 2 tahun, kan gitu. Ya. Nah kalau 2 tahun itu kan berarti harusnya 2021 menjadi 2023. Nah dengan 2023 pun yang terbangun dalam tanda petik itu hanya menghasilkan 1. Ya, okay. Yaitu BAI. Yang lain ya masih terseok-seok dari 10 itu 8 masih terseok-seok untuk bisa mengejawantakan itu. Iya, iya. Nah, berarti niat baik pemerintah ini terkendala apa, Pak? Kalau menurut Bapak? Ya sebetulnya kalau niat baik pemerintah di dalam rangka melaksanakan atau harus dilaksanakan hilirisasi, saya kira semua pengusaha setuju bahwa hilirisasi itu harus ada. Ini kan martabat bangsa sebetulnya. Ya. Kalau kita bicara martabat bangsa, nggak ada pengusaha yang nggak merah putih. Tapi juga kendala pengusaha ini harus didengar. Ya. Kenapa? Karena pengusaha ini kan harus dibina gitu ya. Bukan dibinasakan gitu. Nah dengan dibina itu caranya mari kita bicara gitu. Ya. Nah kalau hilirisasi itu kita anggap belum memenuhi hasrat pemerintah pada pengaturan waktu dan lain sebagainya. Ya mari kita rescheduling atau mari kita roadmap-nya kita perbaiki. Betul. Bukan berarti salah, nggak salah. Cuman kalau ini sendiri tidak bisa terejawantakan kan berarti ada masalah. Betul. Ya. Kalau katakanlah 10, 8 udah jadi, 2 nggak jadi, berarti perusahaannya nggak beres.
Tapi kalau 10 baru jadi 2, 8 nggak bisa jadi kan berarti ada pertanyaan. Ya, tanda tanya besar ya. Iya Pak, harus tanda tanya besar. Jadi fairness-nya kita sih sudah sering bicara ya. Saya sering bicara di media. Tujuannya kita nggak against pemerintah ya. Saya bukan anti pemerintah. Saya justru mendukung pemerintah. Kalau saya mendukung pemerintah, saya nggak yes man. Saya nggak pernah mengatakan, oh pemerintah pasti bagus. Enggak. Kalau nggak jelek ya saya bilang jelek lah. Kenapa? Justru menjerumuskan kalau bilang begitu. Tapi kalau kita berikan pendapat kita dengan alasannya bisa dipertanggungjawabkan, kenapa tidak? Kita semua kan akademisi. Akademisi itu harus berpikir bukan pokoknya ya, tapi paling tidak bagaimana kita mendiskusikan ini. Ya, nggak perlu malu lah. Ya. Jadi kendalanya apa tuh Pak? Ya kalau kendalanya masalah pembiayaan, terutama pembiayaan. Kedua masalah-masalah yang terkait dengan masalah perizinan. Ya. Karena kita ini kadang-kadang kan uncertainty-nya kan kentara banget gitu. Yang namanya investor ini kan mau dia tenang selama dia kerja di Indonesia. Jadi kalau misalnya HGB itu 25 tahun jangan banyak gonjang-ganjing lah. Investasi saya belum balik loh. Kan gitu. Jangan direcokin. Ya mestinya jangan direcokin, terus jangan berubah setiap baru 6 bulan udah berubah lagi. Kita aja pusing apalagi investor. Betul. Jadi dana saya kira juga merupakan satu hal yang sangat krusial. Karena melibatkan equity gede, 1,2 miliar US dollar. Apalagi rupiah juga dalam keadaan yang tidak baik-baik amat. Ya. Nah, ini kan isunya itu kan Bank Himbara atau bank-bank plat merah itu kan ogah nih mendanai pembangunan smelter. Itu kenapa tidak bisa Pak? Atau tidak mau itu apa alasannya mereka? Jadi kalau himpunan bank pemerintah ya, Himbara ya. Itu memang kondisinya karena lebih banyak unsur pemerintah. Mungkin ya, pikiran saya, mungkin kehati-hatian itu sangat dijaga. Tapi ingat, ini adalah program hilirisasi pemerintah, dicanangkan oleh pemerintah, dijamin oleh pemerintah. Kalau Himbara saja atau bank-bank pemerintah saja mengatakan proyek ini nggak visible, artinya ada kontradiktif antara apa yang dipaksakan ke kita untuk dilakukan hilirisasi dengan cara membangun smelter, tapi satu sisi proposal kita masuk itu nggak diterima oleh bank. Nah ini kan menjadi pertanyaan besar. Kalau bank lokal yang notabene harus pro dengan pemerintah, itu saja tidak bisa menerima proposal kita, apalagi bank asing. Kalau saya melihat ini, sebetulnya pemerintah harus menurunkan aset-asetnya melalui BUMN untuk bekerja sama dengan para pengusaha lokal. Supaya apa? Terjadi equity yang cukup untuk bisa membiayai. Pengusaha ini nggak perlu harus majority sahamnya enggak. Yang penting pemerintah ini bisa pengusaha itu bisa sama-sama hidup, bisa mengejawantahkan perintah undang-undang yaitu membuat smelter, dan kita punya tambang kok bisa supply ke situ kok. Jadi masih ada harapan untuk kita bisa berusaha. Tapi ini nggak dijalankan gitu loh. Selalu bilang ya dicoba loh, dicoba. Ya kita kalau udah coba hampir dari 2009 sampai sekarang cukup panjang waktunya. Ditolak terus. Ya tidak menghasilkan lah. Artinya kalau negosiasi satu, akhirnya begitu kita kasih data lari, kasih data lari, nggak visible. Nah itulah yang sebetulnya harapan kita gitu ya. Pemerintah lebih bisa mengerti lah kondisi real sekarang itu seperti itu. Tapi kalau untuk bank swasta atau bank asing pernah dicoba tidak Pak? Swasta, kalau swasta selalu kita bergerak dengan swasta kan. Ya swasta itu menunjang, tapi untuk dia menjadi pendorong dana yang besar ya dia nggak kuat lah, nggak kuat lah. Dia kan juga harus ada sindikasi bank. Untuk investor asing juga harus sindikasi bank. Dia kerjasama dengan beberapa bank, nggak bisa satu. Nah kalau pemerintah ngambil misalnya dengan BUMN-nya, karena gini ya, saya juga membaca beberapa literatur yang ada pada saat Cina itu melakukan awal hilirisasi, ya namanya bukan hilirisasi mungkin ya, itu juga berdarah-darah. Maksudnya ada support dari pemerintah. Oh gitu. Iya, perusahaannya dibesarkan dulu sama pemerintah. Tapi kalau udah besar juga harus punya anak-anak. Saya udah nggak sekarang udah besar. Itu saya kira.
Nah, apa karena pembuatan smelter yang tidak jadi, kemudian ada wacana untuk membuka kembali keran ekspor, Pak? Sebetulnya kalau saya koreksi Pak Edi, kalau dibicara nggak jadi itu nggak, harus jadi. Tapi belum Belum bisa terrealisasi. terrealisasi. Ya, oke. Nah, kalau belum bisa terrealisasi, apa sih langkah-langkah yang kira-kira bisa membantu agar pengusaha ini bisa mereposisi diri, Ya, oke. melakukan pembenahan ke dalam, karena selama ini pengusaha ini kan hampir-hampir setelah tidak boleh ekspor, setelah kita harus mengumpulkan investor untuk bisa mengejawantahkan undang-undang, yaitu buat smelter, ini kan juga keuangannya nggak bagus-bagus amat. Ya. Jadi jangan dilihat bahwa kita kan harus bayar pajak dan lain sebagainya. Itu jalan terus. Sedangkan produksi kita kan juga tidak bisa seperti pada saat kita bisa melakukan ekspor. Atau penjualan dalam negeri yang nilai jualnya itu sesuai dengan HPM. Ya. Kita ini sekarang nggak sesuai. Jadi HPM-nya katakanlah 35 dijual 25. Udah $10 sendiri gitu turun. Sedangkan biaya operasi kita bisa $30 gitu. Jadi yang penting asal jualan gitu. Nah, kalau dengan adanya usulan-usulan dari beberapa teman termasuk kami bisa dilakukan relaksasi lagi ekspor. Toh sekarang ini ekspor bukan yang tabu ya. Kita hilirisasi tetap akan kita jalankan. Cuma kan perlu waktu. Ya. Pada saatnya akan sampai juga. Nah, ini nanti secara alami akan tersaring. Kalau kita bisa ekspor, itu artinya tadi bisa menambah equity kita, bisa kita lebih berjaya untuk bisa nantang investor keluar. Bayangin aja kita nggak punya duit tapi datengin investor. Terus lu punya apa gitu? Nggak punya apa-apanya kok ini. Iya. Tapi kalau dengan kita gagah berani, oh ini produksinya sekian, ini sekian, jauh lebih elegan lah kita bisa menawarkan. Jadi dapur bisa ngebul ya Pak ya? Satu itu dapur ngebul, karyawan juga bisa, yang layoff bisa balik lagi. Banyak hal lah. Semua multiplier efeknya ada. Baik nanti tukang makanan, yang supply makanan, dan sebagainya. Banyak sekali. Ya. Hidup lagi. Jadi estimasi Bapak untuk program hilirisasi dengan pembuatan smelter ini kapan kira-kira bisa terlaksana Pak? Kalau saya ya, hitung-hitungan saya, kemungkinan besar kita bisa merealisasikan ini paling cepat 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun. Paling cepat 10 tahun. Karena apa? Kita ini kan selalu begini. Wah, nanti kalau kita ekspor, harta kita atau deposit kita habis. Nah, anak cucu kita mau pakai apa? Ilmu pengetahuan tuh berkembang terus. Bahan baku yang sekarang ada bisa nggak kepake. Karena ada energi yang terbarukan. Atau ada raw material baru yang bisa menggantikan lebih murah, green energy, dan lain sebagainya. Ini nggak kepake nih. Kan gitu masalahnya. Nah ini nggak boleh seperti itu lagi ya. Buktinya nikel setelah ketemu, banyak sekali dalamnya. Dan ada beberapa yang udah nggak begitu terlalu dipakai gitu. Nah inilah yang harus kita jadikan pedoman bahwa kita itu jangan selalu nanti habis, nggak akan habis juga. Kita punya 1,4 miliar metric ton Deposit deposit kita. Pabrik berapa sih? Pabrik kalau memerlukan ininya berapa, katakanlah 1 tahun masalah 6 juta misalnya. Pabriknya berapa? Ada 10 katakanlah. 6 juta kan 60 juta. 60 juta bagi aja. Iya kan? Nah, bicara soal tadi green energy, energi hijau, apakah dalam pertambangan bauksit ini sudah menggunakan energi hijau untuk bahan bakarnya, Pak? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Begini, Cina lagi, saya ambil Cina ya, karena Cina yang paling jadi contoh nih. Cina kan hitam pekat dulu, Mas. Dia bilang ngomongin green energy kan setelah udah jadi. Dia udah punya duit. Kita kalau baru mulai industrialisasi, udah pasti hitam lah. Ya kita bagaimana cara menghilangkan supaya tidak terlalu hitam kan gitu. Kalau full nggak mungkin. Biaya dari mana? Ya, itu jauh lebih mahal, jauh lebih complicated, iya kan? Dan kita juga harus jujur gitu loh. Kita tuh juga batu bara kita juga harus perlu kita serap gitu. Terus jual kemana lagi, di mana-mana enggak, dalam negeri juga enggak. Ya harusnya sebanding lah. Saya mengatakan bukan tidak bisa ya, akan ke sana. Tapi waduh, itu
engineering estimate-nya lagi kan menjadi berlipat-lipat. Terus kapan jadinya? Kalau menurut saya, to be or not to be jadiin dulu lah. Ya. Setelah jadi kita reposisi. Ini terlalu pekat ya, kita saring-saring lagi, bisa lah. Artinya kan masa setiap hari nggak ada teknokrat yang bisa menghasilkan itu? Bisa. Tapi kalau sekarang dipaksakan itu, mati kita. Udah. Tapi sudah ada roadmap untuk sana Pak ya? Harusnya ada. Itu kan sebenarnya tugas pemerintah, riset ya dan sebagainya. Ini kan biaya riset mahal Mas. Masih soal pertambangan Pak. Kan concern orang sekarang dengan pertambangan yang lestari. Apakah di bauksit ini sudah ada konsep seperti itu dan apakah sudah dilaksanakan Pak? Ya sebetulnya kan kalau bicara lestari dalam arti secara umum itu artinya kembali hijau gitu ya. Saya kira program kita ada namanya reklamasi. Reklamasi itu kan sudah ada ketentuan-ketentuan yang baku. Bahkan kita menyimpan jaminan reklamasi. Kalau sampai kita tinggalkan ya duit kita hilang lah untuk mereklamasi yang sudah jalan. Tapi memang beda ya, komoditas bauksit itu sebetulnya tidak mengganggu amat kelestarian. Karena apa? Sifatnya dari bauksit itu lempengan sesuai dengan kontur tanah. Jadi lapisan aja paling dalam juga mungkin 3-4 meter ya. Jadi artinya tambang terbuka Pak? Terbuka, nggak ada yang dalam. Kalau batu bara kan bisa sampai puluhan meter ya. Kita enggak. Jadi kalau batu bara meninggalkan lubang-lubang gitu. Kalau ini enggak, karena begitu kita ambil, nanti kan kupasannya itu nanti kita kembalikan lagi, kita regrading aja. Jadi sudah kembali, tinggal kita tanam di atasnya. Oke, satu lagi Pak soal carbon tax atau pajak karbon. Apakah industri pertambangan bauksit juga ikut nyemplung di carbon tax yang sekarang digadang-gadang oleh pemerintah Pak? Yang kadang siapa? Pemerintah. Pengusaha perkebunan itu. Maksudnya untuk dagang ini apa? Iya, pajak karbon. Pajak karbon, enggak, kita nggak ada. Tidak terlibat gitu Pak ya? Secara langsung enggak, kita nggak langsung. Kalau biasa kebun-kebun ya, kebun-kebun itu kan dia menjual apa ya namanya, ozon atau apa ya? Iya. Soalnya sedikit ada anomali ya kalau tambang ya. Tambang menghasilkan sesuatu yang akan tanda petik lah ya. Orang bilang mencemari lingkungan gitu. Kalau kebun kan mungkin menghasilkan sesuatu ya, beda ya. Beda Pak ya, oke. Oke, jadi apa nih harapan dari teman-teman pengusaha bauksit ini untuk program satu hilirisasi, yang kedua supaya ada relaksasi ke depannya? Ya kalau keinginan teman-teman pengusaha bauksit yaitu adalah pengusaha bisa berusaha dengan tenang. Pengusaha tidak ditakut-takuti lagi dengan aturan-aturan yang menyulitkan. Pengusaha bisa menjual hasil usahanya itu dengan harga yang wajar. Kalau pemerintah mengeluarkan HPM tapi tidak diikuti oleh pabrik, nggak usah keluarin HPM. Artinya itu HPM palsu gitu. Kalau dia keluarkan HPM, dan HPM itu saya yakin pemerintah udah ngitung betul. Kalau nggak diikuti kan berarti ya sama aja bohong lah gitu. Keluar HPM tapi nggak diikuti. Kalau perlu dikasih punishment dong si smelternya. Kamu kalau nggak ngeluarin ini nggak akan kita supply loh. Dia akan supply. Dengan demikian memberikan gairah untuk berusaha. Terus kedua juga regulasinya harusnya betul-betul berpihak kepada pengusaha. Karena ya sekali lagi saya katakan pengusaha ini kan perlu pembinaan agar jadi pengusaha besar yang pada gilirannya nanti akan menyumbangkan semua ini untuk negara. Nggak mungkin untuk kita. Dibina ya Pak ya? Dibina tapi jangan dibinasakan. Baik Pak. Semoga mendapat perhatian dari pemerintah dan pengusaha bisa running lagi kembali. Amin. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Ronald Sulistianto, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia. Semoga apa yang kita bincangkan menginspirasi dan bermanfaat. Sampai jumpa di Poi Talk berikutnya dengan narasumber yang lain. Salam.